prinsip gue gitu ya. Okay. I would never say something okay. online in a comment that I wouldn't say it straight to their face. Jadi kalau lo lihat gue ngomong sesuatu, dia emang kayaknya lo gak bakal lihat gue juga sih ngomong sesuatu yang jahat di sosial media, tapi if you did see it, yakin aja gue bakal ngomong itu ke muka orangnya kok gitu. Jadi gitu sih. Tapi I also think kayak jeleknya social media kan sebenarnya kayak automatically ada anonymity ya. Kan kita orang kan bisa sembunyi di balik profile mereka gitu. Bener. Jadi berani tuh kalau di balik gadget, berani coba kalau ngomong langsung. Makanya asli lo kalau nggak berani lo ngomong langsung, don't write it lah. Dan ini kayak atau kadang gue ngerasa ada orang yang memang ingin memancing reaksi juga sih gitu. Biar di notice. Kayak pernah beberapa kali tuh kayak kesannya kayak makian, pasti jawab enggak deh, aku ngefans kok. How can you be a fan if you like maki-maki? Itu agak membingungkan. Iya. Pernah nggak nge-reply langsung? Nggak pernah ya? Kenapa? Sama sekali pernah nggak nge-reply salah satu komen-komen tersebut? Dong bro. Oke. Terus tanggapannya biasanya itu jiwa paling seru gue loh. Enggak, itu tiba-tiba itu enggak kok, kayak jadi kayak dia berbalik 180 derajat gitu kan. Enggak kok kak gitu, kayak enggak kok kak, konsisten dong jadi orang. Lo kalau mau maki aja nggak apa-apa. Iya exactly, like catcalling juga ya. Catcalling juga gitu dong. Iya, catcalling lu berani begitu tengok disamperin kadang-kadang ciut. Nah gitu, gue paling seneng tuh, gue paling demen tuh samperin cowok-cowok kayak gitu sampai mereka ciut kalau catcalling gue sampai ngedemen tuh. Wah, apalagi Ellen aja keluar langsung. Lu ngomong apa aja. Oke, ini kalau balik lagi soal Kartini. Kemarin itu lu kenal banyak perempuan Indonesia gitu. Dari ibu menteri, dari pekerja di dunia film, musisi. Kalau kita bisa bilang siapa sih Kartini zaman sekarang gitu ya, bisa dibilang ini sosok Kartini yang muncul di tahun 2020 gitu. Selain lo pastinya ya. Kira-kira siapa lagi sih? Aduh, I think there's a lot. Honestly, gue ngerasa banyak banget dan gue ngerasa kayak yang paling menarik sekarang ya, berbagai perempuan Indonesia udah menemukan keberanian untuk ngomongin atau udah memilih satu isu and mengadvocate untuk itu gitu. Contohnya kayak ada Nadine Alexandra. Alexandra itu menurut gue sekarang selain menjadi identik dengan perempuan yang ingin mencapai kesetaraan gender, tapi dia juga seorang environmentalist dan dia sangat konsisten dalam menyuarakan isu-isu environment itu segala macam. So I think there's a lot. Kartika Yahya juga termasuk salah satu musisi yang juga udah membentuk yayasan dan trying to focus on women's rights issues gitu. Saat RUU permusikan juga ada, dia juga she's also a part of that gitu. Mian Tiara, menurut gue Mian Tiara adalah salah satu pendatang baru di dunia perfilman yang selain super talented tapi juga sangat berani menyuarakan isu pelecehan di lokasi syuting, dan gara-gara dia berani mengungkapkan itu secara publik, kami yang lainnya juga menyusul membackup dia gitu. So I think there's a lot. Emang ada kejadian apa sih kalau boleh diceritain? Kalau masalah pelecehan di lokasi syuting itu masih sering banget terjadi gitu. Bisa pelecehan verbal, pelecehan fisik, pelecehan seksual itu masih sering banget terjadi, dan sayangnya pada umumnya kita tidak punya SOP in place untuk menghandle isunya. Jadi walaupun sekarang itu is hopefully changing, dan itu adalah juga bentuk advokasi baru untuk gue juga sebenarnya, di mana gue sangat pengen kita melobi kepada filmmaker supaya mereka sadar bahwa ini adalah isu penting dan mereka butuh bikin kebijakan soal ini. And actually Mira Lesmana dari Miles Films juga menjadi salah satu orang pertama yang meng-create pasal tentang pelecehan di dalam kontrak kerja. Jadi diharapkan sih semua filmmaker akan melakukan itu. Karena sekarang kalau kita ngomongin kontrak ya, pasal soal narkoba ada, di mana ada denda, ini segala macam. Nah, menurut gue, I don't know anything about drugs, jadi tapi asumsi gue itu tidak sering terjadi gitu. Itu kan ada sesuatu yang bisa dipidana dan very serious. Tapi kepelecehan itu sering banget terjadi.
dan belum ada kebijakannya. So ke depan mungkin kita akan coba fokus ke itu juga sih, to try and raise awareness soal pelecehan di lokasi syuting. Karena ini juga sih kali ya, masih banyak yang bersembunyi kayak ya namanya juga pendidikannya gitu-gitu, atau balik lagi ke background. Terus ada juga yang bersembunyi di bahkan kadang-kadang ada orang tua dari perempuan atau gimana kayak perempuan tuh nggak boleh kayak gitu. Bahkan orang tuanya sendiri yang membatasi kebebasan dalam mengungkapkan sesuatu dari seorang perempuan gitu kan. Iya, exactly. Dan ini juga sih. Tapi mungkin di angkatan kita udah lumayan mendingan ya, angkatan baru-baru ya. Yeah, I think so. Gitu. Tapi kalau I think there's still much more to do gitu. Karena kan at the end of the day, victim blaming masih sering terjadi. Perempuan justru yang sering disalahkan, walaupun mereka menjadi korbannya, tetap aja disalahin. Bingung juga kan. Logikanya gimana tuh gitu. Dan yang kita lihat adalah what do you say, abaikan, how do you say? Abaikan, kita sering mengabaikan pelaku dan bilang emang dia orangnya kayak gitu. Nah kalau kayak gitu, kenapa dia nggak kena sanksi? Kenapa dikasih pekerjaan terus? Kenapa nggak ada sanksi? Kebijakan hukum atau sanksi? Nah gitu sih. Jadi that's what we have to do. Ya. Oke. Sip lah kalau begitu. Ini mungkin terakhir. Ini tips for teman sering di rumah yang udah mulai kayak, aduh, udah pengen keluar banget nih. Apa ya kira-kira yang bisa dilakukan di rumah gitu? Aduh, di rumah banyak banget yang bisa dilakukan ya sebenarnya. Maksudnya kan, gue tahu bahwa ini adalah situasi yang sangat rumit, sangat complicated. Kita nggak pernah ya dalam hidup kita merasakan dibatasin atau kayak dikurung seperti ini. Gue paham sih, it's not something that is easy to deal with. Tapi yang lebih penting kita harus memikirkan kesehatan orang-orang lain, kesehatan orang yang kita cintai gitu, orang yang terdekat. Jadi memang harus di rumah. Kalau gue sendiri sih, gue mengambil waktu ini untuk membaca, untuk nonton, untuk kerjain hal-hal yang dulu kalau gue bilang, aduh gue nggak ada waktu untuk kerjain. Sekarang waktunya. Kalau sekarang juga nggak dikerjain, berarti lo malas aja, bukan lo nggak ada waktu. Gitu. Asli. Tapi at the same time, honestly bro, gue juga ngerasa bahwa dipaksa produktif juga nggak sehat. Kayak udah ngikutin waktu lo sendiri aja. Gue juga termasuk orang yang sekarang gue lagi menikmati jadi pemalas. Kalau gue jujur ya, gue lagi seneng banget santai aja, take time to breathe, relax. Karena hidup kita kadang terlalu cepat ya, terlalu berlalu dengan cepat, dan kita juga kayak our life goes by but not necessarily with a good quality. Jadi santai aja. Sampai nunggu bioskop buka lagi. Iya, nikmatin nafas ya. Iya, nikmatin gerak-gerak. Ini ada yang tanya. No pollution loh di luar. Jakarta lagi asik banget. Kapan lagi bisa olahraga 7 kali seminggu? Nah, itu sudah. Lebih dari 20 menit gitu kan. Ini ada yang nanya Anggit Wafa. Jadi perempuan jangan pinter-pinter nanti dibenci pria. What do you have to say about that? Itu nakal banget itu Anggit, gue kenal lagi. Gue ngerasa kita harus pede dengan segala kepintaran kita. Kalau ada lelaki yang intimidated, it's not the kind of man that we want to be with. Please deh. Gue ngerasa lelaki itu seharusnya bangga memiliki perempuan yang pinter, yang empowered, yang mandiri. Itu sebuah kebanggaan justru menurut gue ya personally. Jadi jangan pernah, perempuan-perempuan di luar sana, jangan pernah kayak memadamkan your own light atau your own intelligence untuk memenuhi ego seorang lelaki gitu. I don't think that's something that you should do. Seharusnya kita saling support, kita saling encourage, kita saling semangati gitu. Gitu deh. Di balik sana ada yang teriak gini, makin susah cari pasangan katanya gitu. Enggak ya? Semua ada pasangannya masing-masing. Exactly gitu. Dan maksudnya kalau mungkin, of course, orang yang dicari dari seorang pasangan itu kan untuk orang beda-beda. Kalau buat gue sih, karena dulu gue sering ngerasa bahwa relationship gagal karena orangnya intimidated dengan intelligence gue atau kemandirian gue, dan nggak suka bahwa ya udah gue nggak perlu lo untuk jemput ini nih, gue bisa ngelakuin sendiri. Tapi kan ada banyak orang juga yang suka terus karena stuff. Terserah lo, but don't ever diminish your own light for someone else. Itu gue totally nggak boleh kayak gitu.
Ada ini yang komentar, udah sempat foto bareng sama Meriam Bellina belum? Belum. Berapa orang sih yang bilang emang semirip itu atau kenapa? Penasaran? Every day. Setiap hari. Tapi tahu nggak yang paling lucu? Dulu waktu gue syuting, jadi sebelum gue dapat peran Warkop, gue sempat membujuk Andi, gue aja deh gitu. Dan gue sempat kirim foto Tante Mer waktu lagi main Warkop bersama dengan DKI gitu. Terus gue kirim ke mirip kan gitu. Gue bercanda gitu. Cuman abis itu udah gue dapet casting, dan setelah dapet perannya, gue juga minta sebisa mungkin dimiripin sama Mbak Mer secara fisik gitu. Gue pilih wig-nya kayak gitu. Gue pernah lihat kayak gitu. Terus satu hari gue sempet break 1 hari, terus habis itu balik lagi tuh ke lokasi. Terus pada intro dong dia bilang, Han, kemarin Tante Mer ke lokasi. Terus gue kayak, serius? Datang lagi enggak, baru kemarin. Ya enggak ketemu deh. Itu kayak my only chance to meet her. Sampai sekarang enggak pernah ketemu. Jadi enggak pernah foto bareng. Mungkin saatnya live bareng sama dia kalau dia punya Instagram. Oh my gosh, nerve-wracking. Tapi kayak that's weird. Masa ketemu di dunia maya dulu? Is that strange? Bener juga sih. Bener. Tapi gue yakin di sisinya dia juga, Mbak mirip Hana deh, digituin juga. Tapi it would be funny kalau kan kadang gue kayak as a joke, I'm like, oh if I ever meet her, mungkin aku lagi like, Mom, is that you? Mungkin dia kan kalau bakal goblok banget kalau tiba-tiba dia bakal hal yang sama. Nah, is that you? please masukin YouTube, TikTok, atau Instagram, jadiin. Make that true ya, wujudkan ya, siap. That would be so hilarious. Oke, baiklah kalau begitu. Anything you want to say buat semua teman seru yang lagi di rumah gitu, atau what's next project sih dari Hana? What's coming? Sebenarnya sebelum syuting ini memang sebelum pandemi ini memang sempat lagi syuting sebuah series. Semoga aja bisa segera diselesaikan. Amin. Dan karena industri perfilman juga banyak sekali yang sekarang jadi ditunda dulu. Semoga bisa segera diproduksikan lagi film-film ini. Mungkin nggak tahu sih kalau teman-teman seru tertarik. Mungkin kita bikin nobar yuk. Kalau CGV udah buka lagi, kita lihat film apa yang tayang, yuk kita bikin nobar aja. Gue bakal nobar. Nah, setuju tuh. Oke, gue catat dulu ya. Nanti kalau udah buka, Hana mau nonton bareng. Kita nonton bareng, kita kalau lihat begitu. Ada film apa dan kita nonton bareng. Oke. Kita ini dulu, screen capture dulu sama-sama. 1, 2. Oke. Selamat Hari Kartini sekali lagi. Terima kasih udah mau dikepoin, udah digangguin. Kita ketemu lagi di bioskop, kita ketemu lagi di CGV kalau udah buka. Bye.